Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal kami yaitu budidaya tanaman kedelai dalam memenuhi pertumbuhan dan perkembangan. Adapun anggota-anggota dari kelompok 5 yang pertama itu Syahril Biu, yang kedua Oktavianingsi Ahayantu, saya sendiri, yang ketiga Novi Puji Lestari, dan yang keempat ada Novita Anggi Said. Next. Adapun topik-topik kajian yang akan kami bahas, yang pertama itu pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan tanaman kedelai yang akan dipresentasikan oleh Oktavianingsi Ahayantu. Yang kedua yaitu pengaruh cahaya pada pertumbuhan tanaman kedelai yang akan dipresentasikan oleh Syahril Biu. Yang ketiga pengaruh suhu pada pertumbuhan tanaman kedelai yang akan dipresentasikan oleh Novita Anggi Said. Yang keempat, kebutuhan zat hara tanaman kedelai yang akan dipresentasikan oleh Novi Puji Lestari. Dan yang terakhir, budidaya tanaman kedelai akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Oktavianingsi Ahayantu. Selanjutnya, yaitu pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Masalah yang muncul dalam penanaman kedelai adalah kompetisi antar tanaman dan kebutuhan cahaya bagi tanaman kedelai. Oleh itu, perlu adanya pengaturan jarak tanam dan waktu tanam yang tepat. Menurut Ainun 2010, cara tanam yang terbaik untuk memperoleh produktivitas tinggi yaitu dengan membuat lubang tanam memakai tugal dengan kedalaman antara 1,5 sampai 2 cm. Setiap lubang tanam diisi sebanyak 3 sampai 4 biji dan diupayakan 2 biji yang bisa tumbuh. Observasi di lapangan dijumpai bahwa setiap lubang tanam diisi 5 biji, bahkan ada yang sampai 7 sampai 9 biji, sehingga terjadi pemborosan benih yang cukup banyak. Di sisi lain, pertumbuhan tanaman mengalami etiolisasi sehingga dapat mengakibatkan tanaman menjadi mudah roboh. Kebutuhan benih yang optimal dengan daya tumbuh lebih dari 90%, yaitu 50 sampai 60 kg per hektar. Penanaman ini dilakukan dengan jarak tanam 40 cm kali 10 sampai 15 cm. Next. Pada lahan subur, jarak dalam barisan dapat diperjarang menjadi 15 sampai 20 cm. Populasi tanaman yang optimal berkisar 400 sampai 500 tanaman per hektar. Penempatan arah tanam di daerah tropik tidak menunjukkan perbedaan antar ditanam arah timur barat dengan utara selatan. Interaksi antara perlakuan jarak tanam dan waktu tanam menunjukkan bahwa semakin rapat tingkat jarak tanam diikuti dengan semakin awal waktu tanam kedelai, maka semakin luas permukaan daun. Sebaliknya, semakin renggang tingkat jarak tanam diikuti dengan bersamaan waktu tanam, maka semakin sempit luas permukaan daun. Luas permukaan daun dipengaruhi oleh kompetisi tanaman, penurunan intensitas cahaya menjadi 40%, mengakibatkan penurunan jumlah buku, cabang, diameter batang, jumlah polong, dan kadar protein pada kedelai. Selanjutnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya Syahril Biu. Kepada Syahril Biu dipersilakan. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi tadi. Jadi saya akan membahas tentang pengaruh cahaya pada pertumbuhan tanaman kedelai. Menurut Harjadi dan Yahya 2007 menyatakan bahwa kekurangan cahaya pada tanaman menyebabkan bentuk tanaman lebih tinggi dan lemah. Cahaya sebagai faktor penting bagi tanaman tergantung pada karakter tajuk pohon di agroforestry. Cahaya diterima oleh tajuk tanaman kedelai hanya sekitar 9,42% dari 49.000 lux. Selama pertumbuhan tanaman kedelai mengintersep cahaya sesuai dengan durasi pemupukan. Intersep cahaya ditentukan oleh struktur kanopi sehingga menjadi indikator habitat tanaman yang tercermin pada karakter daun. Indeks luas daun atau ILD mencerminkan karakter daun di tanah tempat tanaman tumbuh. Tanaman mengintersep cahaya 50, 90 dan 95% menjadi indikator ILD, yaitu sebesar 1, 0, 33 dan 43.
Ini berarti bahwa ILD kedelai di penelitian ini hanya sekitar 1,0 sampai 2,0 yang menandakan bahwa pertumbuhan tidak optimum karena cahaya bagi tanaman sangat rendah, hanya sekitar 9,42%. Semakin tinggi intensitas tanaman atau naungan, semakin rendah tingkat penerimaan cahaya matahari oleh tanaman kedelai. Rendahnya intensitas cahaya saat perkembangan tanaman akan menimbulkan gejala etiolasi yang disebabkan oleh aktivitas hormon auksin. Bagian tajuk tanaman yang terkena cahaya pertumbuhannya akan lambat karena kerja auksin, yaitu dihambat oleh cahaya, sedangkan pada bagian tajuk tanaman yang tidak terkena cahaya pertumbuhannya sangat cepat karena kerja auksin tidak dihambat. Nah, kondisi ini membuat bagian tajuk apikal tanaman yang mengalami pertumbuhan yang paling aktif, sehingga tanaman tumbuh mencari cahaya untuk melakukan fotosintesis yang lebih optimal. Nah, tanaman dalam keadaan ternaungi mengakibatkan ketersediaan cahaya menjadi berkurang, terutama pada intensitas cahaya. Pengurangan energi cahaya yang diterima tanaman mengakibatkan penurunan hasil fotosintesis yang akan menurunkan cadangan energi, bahan kering tanaman, dan pertumbuhan bintil akar. Berkurangnya penyerapan energi matahari mengakibatkan penurunan produksi tanaman. Nah, menurut Agreani 2010 dan Handriawan 2016, di mana kedelai dalam kondisi ternaungi mengurangi jumlah daun. Hal ini diduga kedelai varietas ceneng merupakan varietas yang toleran terhadap naungan, sehingga pertumbuhan dari tanaman kedelai masih tidak menunjukkan gejala tanaman, sedangkan mengalami cekaman meskipun dalam kondisi ternaungi. Menurut Handriawan 2016 yang melaporkan bahwa intensitas cahaya matahari yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya asimilasi bersih tanaman, sehingga translokasi fotosintat ke seluruh bagian tanaman berlangsung dengan baik. Selain itu, cahaya mempengaruhi ketidakseimbangan dalam sistem tanaman dan tersedianya unsur hara selama pertumbuhan. Kadar air merupakan indikator penggunaan air dalam metabolisme tanaman. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novita Anggi Said. Oke, baik. Selanjutnya adalah materi tentang suhu pada pertumbuhan tanaman kedelai. Interaksi antara suhu, interaksi radiasi matahari, tanah sangat menentukan laju pertumbuhan tanaman kedelai. Suhu tinggi berasosiasi dengan transpirasi yang tinggi, defisit tegangan uap air yang tinggi, dan cekaman kekeringan pada tanaman. Suhu dalam tanah dan suhu atmosfer berpengaruh terhadap pertumbuhan rhizobium, akar, dan tanaman kedelai. Suhu yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman kedelai antara 22 sampai 27 derajat Celcius. Suhu berinteraksi dengan panjang pertumbuhan dalam menentukan waktu berbunga dan pembentukan polong. Kardinal 23 sampai 26 derajat Celcius, tanaman kedelai membentuk pertumbuhan organ yang vegetatif dan generatif maksimal. Dan pada suhu rendah atau suhu tinggi terjadi penghambatan pertumbuhan. Suhu yang tinggi berakibat pada aborsi polong. Sebaliknya, suhu di bawah 15 derajat Celcius menghambat pembentukan polong. Suhu di atas 30 derajat Celcius berpengaruh negatif terhadap kualitas biji dan daya benih. Kematangan biji pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius pada siang hari dan 15 sampai 18 derajat Celcius pada malam hari dinilai optimum untuk kualitas benih yang dihasilkan. Lanjut. Perbedaan kondisi curah hujan, radiasi surya, dan suhu udara akan mempengaruhi reaksi metabolisme tanaman. Suhu yang sesuai dengan ketersediaan air tanah yang cukup akan mendukung laju pertumbuhan kedelai. Hal ini didukung oleh Gavito 2001 yang menambahkan temperatur udara dan tanah akan mempengaruhi laju
patokan pertumbuhan akar. Suhu rata-rata harian sekitar 26,80 derajat Celcius merupakan suhu yang adiktif untuk pertumbuhan perakaran kedelai. Pederson dan Jason 2007 juga melakukan penelitian pada kedelai dengan melakukan penanaman kedelai pada waktu tanam yang berbeda. Hasil temuannya mereka menyebutkan suhu udara sekitar 240 derajat Celcius merupakan suhu yang paling sesuai dengan pertumbuhan vegetatif kedelai. Lanjut. Oke, sudah saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi Puji Lestari. Baik, saya akan melanjutkan kebutuhan zat hara tanaman kedelai. Tanaman kacang kedelai memerlukan unsur hara seperti NPK yang merupakan pupuk dengan komposisi unsur hara yang seimbang dan dapat larut secara perlahan-lahan sampai akhir pertumbuhan. Menurut Lingga dan Marsono 2007, pupuk ini berbentuk padat, mempunyai sifat lambat larut sehingga dapat mengurangi kehilangan hara saat pencucian. Penguapan dan pengikat menjadi senyawa yang tidak tersedia bagi tanaman. Peran N adalah sebagai komponen utama penyusun protein, klorofil, hormon, dan vitamin. N diserap dalam bentuk ion NO3- dan NH4+, dan merupakan unsur sangat mobil. Peran P sebagai komponen utama penyusun nukleoprotein, asam nukleotida, dan penyusun enzim. Fosfor diserap dalam bentuk ion N2PO4 dan bersifat mobil di dalam tanaman. Peran kalium adalah sebagai unsur penting dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Kalium diserap dalam bentuk ion K+ dan bersifat dalam tanaman. Next. Nitrogen merupakan bagian pokok tanaman hidup yang berperan untuk menyediakan protein, asam nukleat, klorofil, dan juga berperan dalam proses fotosintesis yang berguna dalam pembentukan klorofil. Pemupukan N pada akhir fase perkembangan tanaman dapat meningkatkan hasil benih kedelai melalui peningkatan jumlah polong per cabang. Fosfor atau P merupakan unsur hara esensial bagi tanaman yang berfungsi sebagai pemindah energi yang tidak dapat digantikan dengan unsur hara lain. Peranan utama fosfor atau P bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Menurut Novijan 2003, penggunaan P terbesar dimulai pada masa pembentukan polong yang berfungsi untuk mempercepat masa panen dan menambah kandungan nutrisi benih kedelai. Kalium termasuk unsur hara esensial primer bagi tanaman yang diserap oleh tanaman dalam jumlah yang lebih dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya bagi seluruh makhluk hidup. Kalium berperan membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium juga memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur dan juga merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit. Penelitian menurut Dewi 2015, pemberian pupuk majemuk NPK respon yang nyata NPK pada dosis 0 kg atau hektar 120 kg dan 250 kg terus meningkat dengan menunjukkan respon yang nyata terhadap jumlah biji per sampel dan indeks panen tanaman kedelai. Pada penelitian ini, tanaman kedelai yang diberi pupuk NPK
dengan dosis 250 kg memiliki jumlah biji per sampel tertinggi dibandingkan dengan dosis lain. Pada penelitian Ariska 2013 dan Suryana 2012 dengan dosis tertinggi yaitu 300 kg mampu meningkatkan produksi kacang kedelai. Semakin meningkatnya dosis pupuk jemuk, NPK yang diaplikasikan pada produksi kacang kedelai mampu meningkat pula. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oktavianingsih. Ya baik, selanjutnya masuk pada budidaya tanaman kedelai. Tanaman kedelai dapat tumbuh di berbagai agroekosistem dengan jenis tanah, kesuburan tanah, iklim, dan pola tanam yang berbeda, sehingga kendala satu agroekosistem akan berbeda dengan agroekosistem yang lain. Hal ini akan mengindikasikan adanya spesifikasi cara bertanam kedelai. Budidaya kedelai dengan teknik jenuh air merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produksi kedelai dan memaksimalkan penggunaan lahan setelah penanaman padi. Budidaya jenuh air dilakukan dengan memberikan irigasi terus-menerus dan membuat tinggi muka air tetap kurang lebih 5 cm di bawah permukaan tanah sehingga lapisan di bawah perakaran jenuh air. Next. Menurut Fauji 2018, budidaya kedelai burangrang yang pertama yaitu persiapan lahan, membersihkan lahan dari gulma, setelah itu membuat bedengan selebar 1,2 meter kali 1,3, 1,2 kali 1,2 dan 1,2 kali 1,2 meter. Tanah digemburkan menggunakan cangkul, kemudian dicampur dengan pupuk kandang dan sekam dengan perbandingan antara 1:1. Langkah berikutnya membuat jarak tanam 20 kali 20 cm. Pembuatan lubang tanam ini dilakukan dengan cara ditugal sedalam 2-3 cm untuk budidaya sistem tada hujan. Bedengan dibuat setinggi 10 cm, sedangkan sistem jenuh air dengan membuat parit sedalam 30 cm di sekeliling bedengan. Yang kedua, persiapan benih. Benih kedelai yang akan dibudidayakan adalah varietas burangrang yang diperoleh dari Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Ubi-ubian. Benih tersebut memiliki kualitas yang baik, berukuran seragam, dan permukaannya tampak bersih. Benih terbebas dari jamur dan penyakit. Varietas burangrang yang memiliki keunggulan yaitu biji benih berukuran besar. Next. Yang ketiga yaitu penanaman benih. Memasukkan ke dalam lubang penanaman sebanyak 2 benih per lubang, kemudian tabur dengan tanah. Kemudian taburkan furadan secukupnya dan yang terakhir tutup menggunakan tanah. Yang keempat, pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, mengganti tanaman mati dengan benih baru pada 1 minggu setelah tanam agar pertumbuhan tanaman serentak. Yang kedua, penyiangan dan penyiraman dilakukan secara rutin dengan membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman agar tidak terjadi kompetisi dalam memperebutkan unsur hara antar tanaman. Penyiraman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Apabila tanah kering, maka dilakukan penyiraman. Pada sistem jenuh air, kondisi air dipertahankan di sekitar parit. Pengairan dilakukan setiap hari sampai seluruh parit terisi air. Yang ketiga, pemasangan ajer bertujuan untuk menopang tumbuh tegaknya tanaman kedelai agar tanaman tidak roboh, dan pemasangan ajer dilakukan pada umur 5 mst. Pemupukan dilakukan pada umur 2 mst dan 4 mst dengan menggunakan pupuk urea 180 kg per hektar, SP36 18 kg per hektar, dan KCl 100 kg per hektar. Pemupukan dilakukan dengan cara membuat larikan di dekat tanaman kedelai. Demikian itulah presentasi dari kami kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.